Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsi Dewi Safitri. Saya dari program studi akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan membahas mengenai kasus pada PT Telkom. Kasus PT Telkom yang akan dibahas di sini adalah PT Telkom terjepit di antara akuntan. Cikal bakal berdirinya PT Telkom bermula dari didirikannya sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf pada tahun 1882. Layanan komunikasi tersebut dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan pos telegraf. Namun, sebelum tahun 1882, tepatnya pada tanggal 23 Oktober tahun 1856, telah dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor. Momen itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir dari PT Telkom, tepatnya pada tahun 2009. PT Telkom adalah perusahaan informasi dan telekomunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT Telkom mengklaim dirinya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52,47% dan 47,53% dimiliki oleh publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. PT Telkom sendiri merupakan pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. PT Telkom awalnya memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange. Namun, dengan berjalannya waktu, pada tahun 2002, PT Telkom mengalami masalah, yaitu masalah mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya, di mana untuk mengaudit pembukaan PT Telkom tahun 2002, perusahaan menunjuk KAP Edi Pianto, sementara untuk PT Telkomsel ditunjuk KAP Haryanto Sahari. KAP Haryanto Sahari dan rekan adalah KAP yang mendapat kepercayaan untuk mengaudit PT Telkomsel, yaitu sebuah anak perusahaan dari PT Telkom. KAP Haryanto Sahari dan rekan dalam perjalanannya mengundurkan diri untuk mengaudit PT Telkomsel. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang akan dialami di kemudian hari bila berafiliasi dengan KAP Edi Pianto dan rekan. Adapun alasan pengunduran diri dari KAP Haryanto Sahari, yang pertama adalah KAP Haryanto Sahari tidak mau berafiliasi dengan KAP Edi Pianto. Kedua, KAP Haryanto Sahari meragukan kelayakan hak praktek KAP Edi Pianto di hadapan Bapepam. Kemudian yang ketiga, KAP Haryanto Sahari mengetahui Security Exchange Commission tidak mengakui keberadaan KAP Edi Pianto berkaitan dengan keraguannya atas kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh para auditornya. Kemudian yang keempat, KAP Haryanto Sahari ketika mengaudit PT Telkomsel meminta izin untuk melihat 20F seluruhnya terlebih dahulu. Permintaan tersebut ditolak oleh PT Telkom karena waktunya yang sangat krusial serta tidak ada hubungannya antara PT Telkom dengan KAP Haryanto Sahari, juga untuk segera dilaporkan ke Security Exchange Commission. KAP Edi Pianto dan rekan adalah yang ditunjuk PT Telkom untuk melakukan audit konsolidasi atas perusahaan PT Telkom. KAP Edi Pianto adalah KAP yang melanjutkan audit PT Telkomsel setelah ditinggal pergi oleh KAP Haryanto Sahari. Adapun masalah yang muncul saat laporan audit konsolidasi tentang total kinerja PT Telkom yang diaudit oleh KAP Edi Pianto ditolak oleh PricewaterhouseCoopers. Alasannya lembaga itu tidak mau berasosiasi dengan pekerjaan KAP Edi Pianto. Sikap itu dimaksudkan untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Adapun masalah audit,
PT Telkom berawal dari kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh KAP Haryanto-Sari dan rekan terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Audit Telkomsel harus mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada aturan Security Exchange Commission karena PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Aturan Security Exchange Commission yang harus dijalani adalah yang pertama, Filing 20F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala tiap tahun. Karena waktunya sangat terbatas, KAP Edi Pianto meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP Haryanto-Sari, tetapi KAP Haryanto-Sari menolak untuk memberitahu hasil audit yang telah dilakukan. Penolakan KAP Edi Pianto oleh Thornton International sebagai member firm agreement, di mana KAP Edi Pianto pada awalnya berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grant Thornton berdasarkan engagement letter yang telah ditandatangani sebelum tanggal withdrawal agreement tersebut. Namun, untuk memahami US GAAP dan GAAP dalam rangka filing form 20F, KAP Edi Pianto meminta bantuan dari EY Mark, Certified Public Accounting Independent, yang bukan merupakan partner dari Grant Thornton, untuk memberi pelatihan dan konsultasi. Adapun akibat dari penolakan tersebut telah menyebabkan perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR dihentikan sementara. Harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Adapun sanksi yang diberikan terhadap KAP Edi Pianto yaitu Bapepam mewajibkan Edi Pianto Simon, partner KAP Edi Pianto, untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal 16 Juni 2003 sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Alasannya, karena laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 ditolak oleh Security Exchange Commission. Kemudian, sanksi terhadap Haryanto-Sari dan rekan yaitu membayar denda sebesar 20 miliar ke kas negara dengan uang paksa sebesar 10 juta per hari. Denda itu harus dibayar maksimal 30 hari setelah pemberitahuan keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sanksi ini dikenakan karena KAP Haryanto-Sari dan rekan terbukti bersalah dan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002. Berikut ini adalah isi pelanggaran Haryanto-Sari dan rekan. Yang pertama, KAP Haryanto-Sari dan rekan mencoba untuk menyesatkan dan merugikan, di mana KAP Haryanto-Sari merugikan para pemegang saham dari perseroan induk maupun anak perusahaannya, yakni Telkom dan Telkomsel. Kemudian yang kedua, KAP Haryanto-Sari dan rekan dan KAP Edi melanggar peraturan Bapepam tentang persaingan yang tidak sehat antara sesama auditor. Kemudian yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh KAP Haryanto-Sari yaitu tidak mengizinkan acuannya dipakai oleh KAP Edi Pianto, sehingga KAP Edi Pianto harus memulainya lagi dari awal tanpa mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang pernah diaudit. Kemudian yang keempat yaitu menyembunyikan hasil beserta opininya sehingga PT Telkom melakukan information atas hasil kerja KAP Haryanto-Sari yang saat itu waktunya sangat terbatas. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah KAP Haryanto-Sari menolak izin audit sebagai first layer. Penolakan ini menyebabkan kerugian bagi pihak KAP Edi Pianto dan PT Telkom.
KAP Haryantosari dan KAP Edi Pianto yang melanggar Undang-Undang tentang Pasar Modal mendapatkan sanksi dari Bapepam. Kemudian KP Haryantosari dan rekan bersama PricewaterhouseCoopers terbukti bersalah sehingga harus membayar denda sebesar 20 miliar. Perusahaan go public harus memakai auditor yang profesional, terpercaya, independen, dan memiliki afiliasi dengan KAP yang diakui keandalannya secara internasional. Dan sesama KAP perlu bekerja sama dan saling mendukung, di mana perusahaan dan KAP harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kasus PT Telkom terkait GCG. Yang pertama, ditolaknya Form 20F yang disampaikan oleh PT Telkom terhadap Securities and Exchange Commission dikarenakan A. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 belum memperoleh kendali mutu atau quality control dari Grant Thornton LLP selaku US affiliate dari kantor akuntan publik Edi Pianto, yang dimana PT Telkom telah melanggar prinsip GCG terkait akuntabilitas. Kemudian B, PT Telkom tidak memperoleh izin dari PricewaterhouseCoopers sebagai auditor PT Telkomsel, anak perusahaannya, untuk melampirkan laporan keuangan hasil audit mereka di Form 20F. Kemudian C, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KAP Edi Pianto, yang dimana PT Telkom telah melanggar prinsip GCG terkait transparansi. Kedua, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam Herdo Wayatmo mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara kegiatan KAP Edi Pianto. Penghentian ini disebabkan KAP Edi Pianto dianggap telah melanggar prinsip etika profesi akuntan menurut IAI, yaitu tidak kompeten dan kehati-hatian profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pada PT Telkom. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.